Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan soal untuk pengantar matematika ya, atau pengmat dengan kode mata 4101. Nah, sekarang kita masuk ke modul kedua. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, di sini saya bahas tipis aja gitu ya, terkait dengan yang namanya sistem bilangan, gitu ya. Oke. Kenapa? Karena ketika kita bahas himpunan, ya himpunan bilangan terutama gitu ya, maka ada beberapa simbol yang bisa dipakai gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita tulis misalnya mungkin di sebelumnya gitu ya, yang terkait dengan menyatakan himpunan, yang dengan dengan notasi pembentuk himpunan tuh kan ada tuh X elemen bilangan apa tuh, saya contohkan. Nah, ini itu kalau pakai kalimat bilangan real gitu ya, biasa bilangan real gitu ya. Nah, tapi ada beberapa bilangan yang dimana dia punya huruf ininya sebagai simbolnya gitu. Jadi misalnya nih bilangan real itu ada hurufnya gitu yang mewakili bahwasanya itu adalah himpunan bilangan real. Nah, di mana sistem bilangan itu palanya tuh adalah paling utamanya adalah bilangan kompleks atau disimbolkan dengan C. Nah, kemudian bilangan kompleks itu terbagi menjadi dua, atau sebenarnya bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, seperti itu ya. Nah, kalau bilangan imajiner itu yang paling gampangnya adalah kasarnya itu I itu mewakili gitu ya. I di sini tuh mewakili yang namanya akar negatif 1 yang kita nggak tahu nilainya berapa karena ya tidak ada gitu kan ya. Nah, makanya disimbolkan dengan I gitu. Jadi nanti bilangan kompleks itu sebenarnya adalah bilangan real ditambahin dengan bilangan imajiner, seperti itu ya. Oke, terus kemudian dari bilangan real itu simbolnya R. Jadi selain bilangan imajiner itu adalah bilangan real. Jadi yang ada hasilnya itu termasuk bilangan real gitu. Mau desimal kah, atau mau pecahan kah, atau mau bilangan yang negatif kah, itu termasuk bilangan real. Nah, terus kemudian bilangan real itu kebagi menjadi dua gitu ya, ada menjadi dua cabang. Bahwasanya bilangan real itu ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Nah, paling gampang ya kalau bilangan rasional tuh ya kayak bilangan, makanya di sini kan ada subnya ya. Bilangan rasional tuh paling gampang adalah bilangan pecahan gitu ya, bilangan pecahan. Jadi semua yang bentuknya pecahan biasa gitu, itu termasuk bilangan rasional tuh. Nah, sedangkan kalau bilangan irasional itu adalah bilangan-bilangan yang dimana biasanya ini dalam bentuk akar gitu ya, akarnya nggak bagus gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ini pecahan itu termasuk bilangan yang rasional gitu ya, sedangkan yang ini kalau sebenarnya kan bisa aja ya ini dalam bentuk ini. Nah, bedanya adalah kalau rasional sama irasional adalah mungkin kita bahas dalam bentuk pecahan desimal ya, terutama itu yang membedakan ya. Kalau di ini kita tarik bahwasanya ini kita bahas pecahan desimal gitu ya, kita bahas pecahan desimal. Pecahan desimal tuh yang pecahan dalam bentuk koma-komaan gitu ya, koma berapa. Nah, kalau dalam bentuk pecahan desimal nih sebenarnya adalah kalau bilangan rasional ya, untuk bilangan rasional itu sendiri atau untuk Q gitu ya, dan untuk IR, kalau untuk irasional itu disimbolkan dengan IR, maka ini buntutnya 0 atau berulang gitu ya. Ada angka 0 alias habis dibagi lah ibarat kata gitu ya. Enggak habis dibagi 3/4 0,750 gitu ya, 0,75 stop gitu. Nah, itu termasuk bilangan rasional tuh gitu ya. Nah, oke. Jadi nih akhiran angka 0 dan ataupun berulang gitu ya. Nah, sedangkan kalau irasional itu akhirannya tidak angka 0. Jadi bukan yang bagian irasional gitu ya, bukan Q gitu ya paling gampangnya. Jadi kalau misalnya belakangnya bisa ada angka 0-nya kayak tadi misalnya 3/4, itu sebenarnya bisa kita tulis 0,750 gitu ya. Nah, ini adalah bilangan rasional gitu. Terus juga misalnya 3/22 di sini kan dicontohkan tuh 3/22, ya ini sebenarnya ada hasilnya gitu ya. Dan di mana biasanya berulang gitu.
ya. Sedangkan kalau irasional, dia walaupun emang ada bentuk pecahan, pecahan desimalnya, maka pecahan desimalnya itu adalah bukan angka berulang dan belakangnya bukan angka 0, seperti bilangan pi nih 3,144 sekian sekian. Bilangan natural nih, bilangan E 2,7182 sekian sekian sekian. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian untuk kan ini bilangan rasional Q, itu bilangan rasional IR. Kemudian ada bilangan pecahan ya, ada bilangan bulat gitu ya. Jadi rasional itu termasuk bilangan bulat, di dalamnya juga ada. Nah, bilangan pecahan gitu ya. Ini nih ada pecahan ini mah ya udah sama aja. Nah, kemudian ada bilangan bulat yang dimana disimbolkan dengan Z. Oke, kemudian untuk bilangan untuk si Z ini kita terbagi atau ada dibagi jadi dua lagi nih. Kalau kita mau rinci lebih perintil lebih kecil-kecil lagi, yaitu adalah ada yang namanya bilangan cacah dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan cacah itu bilangan cacah tuh dari sini ke sini nih, dari angka 0 sampai seterusnya. Nah, jadi ibarat kata nih, sebenarnya bilangan cacah itu adalah bilangan 0, makanya di sini di subnya di bawahnya adalah ada bilangan 0 dan ada bilangan asli atau bilangan bulat positif kalau misalnya ibarat kata gitu ya. Nah, jadi tuh ini bisa kita bilang ini sebenarnya adalah bilangan asli itu adalah ya bila kita bisa kita katakan dia bilangan bulat positif. Oke. Nah, terus habis itu ini ya, dan ada bilangan bulat negatif alias BN gitu ya. Nah, kemudian di sini ada CA nih, bilangan cacah, bilangan asli. Nah, ternyata bilangan asli gitu ya, di sub lagi nih, ada bilangan prima sama komposit. Kalau yang genap ganjil nih sebenarnya ya ini tambahan aja dari diagram yang ada di sini. Tapi secara umum tuh sebenarnya adalah ada bilangan asli tuh terbagi menjadi prima sama komposit. Ya walaupun ini ya juga bisa gitu ya, bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Nah, kalau bilangan prima sama bilangan komposit, ya kalau bilangan komposit itu paling gampangnya adalah ini definisinya adalah bukan bilangan prima gitu ya, bukan P, atau bisa kita katakan bukan bilangan prima gitu ya. Sedangkan bilangan prima itu adalah ya bilangan gitu ya yang lebih daripada satu, atau apa namanya, bilangan yang hanya bisa dibagi satu alias faktor pembagi satu, atau dibagi angka satu gitu ya, dibagi angka satu dan angka itu sendiri gitu. Nah, berarti dan di mana jangan lupa dengan syarat bahwasanya harus lebih besar daripada satu bilangan yang ini tuh ya. Jadi satu tuh nggak termasuk ya, makanya di sini dimulai dari angka 2, 3, 5 dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit itu adalah bukan bilangan yang bukan bilangan prima, artinya berarti dia bisa dibagi dengan satu dan bisa dibagi angka yang lain gitu ya, dan bukan angka itu sendiri aja. 1, 4, 6, 8, 10. Sorry. Kalau lebih besar daripada satu ini ada yang salah nih ya di angkanya. Satunya nggak termasuk ya. Oke, sorry. Oke, ini saya coret aja. Dimulai dari angka 4, 6, 8, 9 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian makanya di sini ada rangkumannya gitu ya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Oke, ini udah sama ya. Jadi kita sama persepsi juga dengan yang ada di BMP-nya. Bilangan komposit itu adalah 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Terus bilangan asli itu adalah gabungan antara bilangan prima, bilangan komposit dan angka 1 gitu ya. Jadi angka 1 sampai seterusnya. Kemudian untuk bilangan cacah tuh sebenarnya adalah gabungan daripada bilangan asli dan bilangan 0. Makanya di sini tertulis seperti ini ya. Oke. Terus bilangan rasional di sini itu sebenarnya adalah bilangan pecahan gitu ya. Bilangan pecahan yang dimana bisa dibentuk jadi ada yang namanya penyebut dan ada namanya pembilang gitu ya. Oke, sorry. Ini pembilang, ini penyebutnya gitu ya. Atasnya pembilang, bawahnya penyebut, di mana pembilang sama penyebutnya ini termasuk bilangan bulat, di mana juga penyebutnya itu nggak boleh 0, karena kalau misalnya sampai 0 maka jawabannya juga nggak ada gitu ya, alias tidak terdefinisi. Terus abis itu ada himpunan bilangan irasional gitu ya. Nah, kemudian ada
Nah, himpunan rasional sama irasional kalau digabung itu adalah himpunan bilangan real. Ya, ini sesuai ya. Oke, terus kemudian di sini nyatain hubungan. N itu himpunan bagian daripada bilangan cacah, himpunan bagian sejati dari bilangan bulat, dan himpunan bagian sejati dari bilangan R, atau sebaliknya, berlaku sebaliknya. Ya, emang benar, betul, karena kan kalau kita cek ini kan apa? Syarat untuk himpunan bagian sejati itu ada apa? Ya, yang pertama adalah himpunan bagian, terus kemudian tidak boleh sama dengan himpunannya, gitu ya. Nah, N sama CA itu, nah N ini, angka yang ada di N ini ada nggak di bilangan cacah? Ada, makanya dia termasuk himpunan bagian. Nah, apakah bilangan asli sama bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan yang sama? Tidak, makanya dia termasuk himpunan bilangan sejati ya. Jadi ini nanti kalian cek aja sendiri. Oke. Terus di sini juga oke dengan N ini sama aja pengulangan daripada yang di atas gitu ya. Dan untuk bilangan Z itu ya adalah bilangan cacah sama ini saya lupa deh antara ini BN atau NN ya. Ini bilangan bulat negatif gitu ya. Nah, terus R itu ya gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang makanya kalau misalnya mungkin kalian pernah ketemu ini sebenarnya bisa juga dibikin dalam bentuk diagram Venn. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bilangan kompleks. Oke. Bilangan kompleks misalkan yang gedenya gitu. Nah, di dalam bilangan kompleks itu ada bilangan real di sini. Oke, ini adalah bilangan real. Nah, bilangan imajinernya di mana? Bilangan imajiner itu yang ada di luar sini, yang di luar real seperti itu. Makanya yang real sama yang bukan real itu termasuk bilangan kompleks. Kemudian di dalam bilangan real itu ada bilangan irasional dan rasional. Gitu, ya. Makanya di sini di dalam bilangan real di sini adalah bilangan rasional gitu ya, alias Q, sedangkan yang di bagian sini itu adalah bilangan irasional. Seperti itu ya. Makanya nanti mungkin kita kasih arsiran aja kali ya, atau mungkin nanti kita kasih warna sendiri gitu. Terus habis itu untuk di dalam bilangan real, bilangan rasional itu ada bilangan pecahan, ada bilangan bulat. Nah, jadi di dalamnya ada bilangan bulat di sini. Ya, ada bilangan bulat di sini. Ya, ini ada Z. Nah, itu adalah bilangan pecahan. Seperti itu ya, bilangan pecahan. Nah, kemudian di dalam bilangan pecahan ini, di dalam bilangan bulat ini sebenarnya ada. Nah, untuk bilangan Z ini ada yang namanya cacah sama bilangan bulat negatif. Cuman sebenarnya ini tergantung lagi nih cara mau bikin ke dalamnya lagi, mau dibikin enggak gitu ya. Nah, yang jelas kalau emang mau dibikin lagi berarti di dalamnya ada lagi tuh. Ada yang namanya nanti bilangan asli gitu ya, ada bilangan N di sini. Kemudian nanti di bilangan N ini berarti di sini ada yang namanya ada bilangan ini, dan ada di sini adalah bilangan bulat negatif seperti itu ya. Atau kalau enggak ya, karena ini kan berarti awalnya cacah dulu nih gitu ya, ada cacah gitu. Jadi kalau ibarat kata tuh di dalamnya daripada ini tuh ada lagi, misalkan di sini adalah bilangan cacah gitu ya. Oke, ini bilangan cacah misalkan ini CA gitu ya. Kemudian di bagian sininya adalah bilangan bulat negatif. Terus dilanjutkan lagi nih gitu ya. Dari bilangan cacah yang ada di sini nih, yang gede begini, di dalamnya tuh ada lagi, yang dimana ini ada bilangan cacah itu ada bilangan asli di sini, ada N di sini ya. Ada N, ada bilangan asli, dan ada angka 0 di sini. Nah, di N ini di dalamnya ada yang namanya bilangan komposit, ada bilangan prima seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja pengenalannya, karena nanti ini nggak jauh beda sama yang lagi dibahas di sini. Karena jangan sampai ketika bahas ini nggak tahu bilangan sistem bilangan tuh seperti apa ya. Oke, so kita langsung jawab aja. Nah, ini tinggal langsung jawab ini aja bisa kok. Oke, so untuk nomor 1 bilangan 43 adalah bilangan prima, betul ya. Nah, karena 43 itu adalah bilangan yang nggak bisa dibagi angka 1, yang bisa dibagi angka 1 dan hanya angka itu sendiri gitu ya. Nah, kalau 45 adalah bilangan prima, ya salah dong. Ya, kenapa? Karena 45 itu bisa dibagi angka 3, angka 9, angka 5, angka 15 gitu ya. Nah,
Terus kemudian bilangan 53 adalah bilangan komposit. Salah. Kenapa? Karena atau lebih tepatnya ini adalah mungkin kita bikin pembenaran adalah bukan bilangan prima gitu ya. Alias kalau bisa kita katakan dia termasuk bilangan apa, berarti bilangan komposit. Gitu ya. Nah, 53 apa ada bilangan komposit? Bilangan komposit salah. Karena dia bukan bilangan komposit. Alias apa? Ya, dia sebenarnya adalah bilangan prima. Gitu ya. Terus 63 adalah bilangan komposit. Betul ya, karena dia bisa dibagi dia bukan prima gitu ya. Bisa dibagi 3, jawabannya 21 gitu kan ya, sama dibagi angka 21 hasilnya 3. Oke, itu untuk nomor 1 sampai nomor 4 dan kita lanjut ke nomor 5 sampai 8. Jika diketahui bahwasanya A sama B alias dua bilangan ini adalah termasuk himpunan bilangan apa? Bilangan asli. So berarti A sama B itu angkanya ya either antara angkanya cuma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, terus dikasih tahu nih bahwasanya A ini adalah 8 dan B itu 4. Betul ya? Jadi kita lihat dulu nih, ternyata di awal udah bener nih gitu ya. Karena jangan sampai di awal bilang bilang dia bilangan asli, tapi ternyata A sama B itu bukan bilangan asli, kan udah ngaco gitu ya. Oke, so berarti ini benar ya kalau ini adalah bilangan asli. Nah, kita cek nih, A kurang B berarti 8 dikurang dengan 4. Apakah dia termasuk bilangan asli gitu ya? Apakah dia termasuk anggota bilangan asli? 4 adalah anggota bilangan asli? Betul ya, maka jawabannya B. Terus nomor 6, B kurang A. 4 dikurang 8. Apakah termasuk bilangan asli? Coba kita cek. Min 4 termasuk atau anggota himpunan bilangan N atau himpunan bilangan asli? Salah, karena dia himpunan bilangan asli itu adalah sesuatu yang bernilai positif gitu ya. Dan bukan 0. Oke, B bagi A berarti 4/8. 4 dibagi 8. Apakah dia termasuk bilangan asli? Ini setengah gitu ya, adalah bilangan himpunan asli? Bukan ya, karena himpunan bilangan asli itu tidak ada pecahan gitu ya. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Terus A kali B berarti 8 kali 4 32 gitu ya. Nanti 8 kali 4 adalah himpunan bilangan N. 32 adalah anggota bilangan N. Betul ya, karena 32 tuh pasti ada di sini. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 9 sampai nomor 11 terlebih dahulu ya. Di sini walaupun sampai nomor 15, kita bahas 9 sampai nomor 11 dulu karena di sini ada soal sepaket ya. MN itu adalah anggota atau elemen daripada bilangan bulat. Ya, berarti bisa positif, negatif gitu ya, dan 0. Berarti atau bisa kita katakan bla 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 min 3, min 2, min 1 gitu ya, seperti yang ada di sebelah kanan situ yang diagramnya. Oke. Nah, terus kemudian di sini punya M sama N itu adalah M-nya positif 5 dan N-nya min 3. Betul ya? Jadi ini M sama N-nya itu termasuk bilangan bulat. Oke, nomor 9, N kurang M. Oke, N kurang M min 3 dikurang dengan 5. Apakah termasuk bilangan bulat? Min 8 elemen Z. Betul ya? Oke, karena min 8 ini pasti ada di sini. Terus kemudian M per N. M itu 5 per min 3 gitu ya. Atau dibagi 3 gitu. Elemen bilangan Z. Ya ini min 5 per 3 elemen Z. Ya salah gitu. Karena apa? Ini adalah termasuk bilangan pecahan gitu ya, bilangan pecahan. Oke, so berarti nomor 10 jawabannya A, salah. Nah, M kali N berarti 5 dikali dengan min 3. Apakah dia termasuk anggota daripada bilangan bulat? Min 15 adalah anggota bilangan bulat? Betul ya. Oke, jadi nomor 11 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 di sini kita punya informasi bahwasanya P sama Q ini adalah termasuk bilangan rasional. Oke. P-nya 1/2 ini termasuk ya, karena ini adalah pecahan biasa sebenarnya, pecahan campuran.
yang nanti bisa 3/2 gitu ya. Ki ini juga boleh. Oke, udah sesuai. Hitunglah P tambah Ki. Oke, nah kalau untuk P tambah Ki ya mungkin ini saya nggak bahas secara rinci perhitungan pecahannya gitu ya. Untuk yang A, P tambah Ki alias 1/2 ditambah dengan min 3/5 gitu ya. Ditambah dengan min 3/5. Ini berarti sama aja kayak 1/2 dikurang dengan 3/5. Oke, ada pecahan biasa sama pecahan campuran gitu ya. Ini biasa, ini campuran. Ya kalau emang nggak mau ribet ya hitung aja jadi pecahan campuran semua, pecahan biasa semua gitu ya. Cuman kalau emang misalnya ternyata mau ribet, ini 1 dikurang 0 terus setengah dikurang 3/5 itu sebenarnya boleh. Cuman biar nggak mau ribet ya udah kita anggap aja biar sama bentuknya aja gitu ya, yaitu adalah bilangan atau pecahan biasa. Oke, ini jadinya adalah 3/2 gitu ya, dikurang dengan 3/5. Oke, karena namanya pengurangan pecahan itu berarti bawahnya harus sama gitu ya, karena kalau nggak sama ya gimana mau ngurangin gitu ya, karena nggak make sense. Oke, jadi bawahnya sama-sama kita jadiin 10. Berarti ini dikali 5 ya. Berarti atasnya kali 5 jadi 15. Dikurang dengan ini kali 2 supaya jadi 10. Jadi di atasnya kali 2 juga. Jadinya 6. 15 kurang 6 jawabannya adalah 9. Ya, jadi ini adalah 9/10. Dan pas kita cek apakah ini berarti ini dapat kita simpulkan bahwasanya P tambah Q di sini itu termasuk bilangan rasional ya. Oke. Kemudian untuk B itu adalah P kurang Q gitu ya. Berarti 1/2 dikurang dengan min 3/5 berarti artinya 1/2 ditambah dengan 3/5 gitu ya. Oke, jadi 3/2 tambah 3/5 berarti ini bawahnya sama-sama 10 gitu ya. Atas ini jadi 15 tambah 6 ya, sama kayak penjelasan di atas. Bedanya adalah ini ditambah doang gitu ya. Ini 21/10. Oke, jadi ini juga termasuk yang namanya P kurang Q di sini itu termasuk anggota daripada himpunan bilangan rasional atau termasuk bilangan rasional gitu ya. Karena ini kalau dihitung kan bisa 2,1 gitu ya, 2,10. Ini 0,90. Alias belakangnya tuh belakangnya tuh udah stop gitu. Kemudian untuk yang C, mungkin ini kita hapus dulu aja ya. Ini saya hapus aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain dan masih bingung, kalian bisa berpotongan sama ini juga. Untuk yang C itu adalah P kali Q. P kali Q berarti sama aja kayak 1/2 dikali dengan min 3/5. Berarti ini jadinya adalah 3/2. Ini kalau kali ya tinggal kali aja gitu ya. Ini plus, ini min, jadinya minus. Min atau kita terus begini dulu aja ya. 3/2 dikali dengan min 3/5. Ya sudah, berarti plus kali minus hasilnya minus. 3 tinggal hitung atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. 3 kali 3 9, bawahnya berarti 10. Oke. Jadi ini berarti jawabannya adalah min 0,9 ya. Nah, berarti di sini juga bisa kita simpulkan bahwasanya P kali Q itu termasuk bilangan rasional ya, alias bilangan Q gitu ya. Kemudian untuk yang D, oke. P bagi Q gitu ya. P bagi Q. Oke, sama dengan 1/2 dibagi dengan min 3/5. Oke, berarti jadinya 3/2 dibagi dengan min 3/5. Oke, jadi cara ngerjainnya ya berarti 3/2 dikali dengan min 5/3 gitu ya. Oke, yaudah berarti ini min 15/6. Atau sebenarnya kalau mau langsung ya tinggal sama-sama bagi 3 tuh ya. Tiganya yang di sebelah sini sama di sebelah sini nih tinggal bisa sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini bisa kita perkecil lagi. Sama-sama kita bagi dengan berapa? Sama-sama kita bagi 3 ya. Jadinya adalah min 5/2 gitu ya, min 5/2 atau min 2,5. So, berarti di sini bisa kita simpulkan juga bahwasanya P bagi Q itu adalah termasuk bilangan Q gitu ya. Oke.
Nah, jadi kalau yang di sini nih, kalau emang mau ngerjainnya semisal nih, ini saya oper aja dulu ya. Ini yang ini saya oper. Misalkan mau ngerjainnya 3/2 dikali dengan min 5/3 gitu ya. Kemudian ini sama-sama dibagi 3 gitu ya. Ya boleh sebenarnya gitu. Karena kan sama-sama dibagi atas sama bawah sama-sama dibagi gitu ya. Nah, terus ini juga bisa nih, kalau ini kan bentuk desimal. Kalau bentuk pecahan campurannya adalah 2 1/10, sedangkan kalau ini adalah min 2 1/2 ya. Oke, jadi jawabannya adalah seperti ini untuk nomor 12. Nah, lanjut ke nomor 13. Oke, untuk nomor 13 sendiri itu P sama Q-nya adalah bilangan rasional gitu ya. P-nya 1,125. Oke, ini termasuk ini 0,15 gitu ya. Mentok ini. Ini enggak ini mentok 1,125 stop gitu. Kalau enggak tahu bedanya stop sama enggak stop ya, kalau enggak stop berarti di bawah belakangnya itu nanti ada tanda titik-titik-titik gitu ya. Artinya jawabannya tuh belakangnya tuh masih ada lagi dan enggak selesai gitu ya. Oke, nomor 13 untuk yang A, P tambah Q. P tambah Q yaitu adalah 1,125 ditambah dengan 0,15. Nah, sebenarnya ini kalau kalian mau bikinnya pakai pecahan biasa gitu ya, boleh, sebenarnya nggak ada masalah. Kayak semisal saat ini kalau mau dibikinnya jadi tapi sebelum itu ini langsung aja ya, karena ingat kalau misal kita mau menghitung penjumlahan ataupun pengurangan itu adalah bentuknya wajib sama gitu ya kan. Jangan sampai yang satu ada misalnya kayak ini kan, jadi kayak jatuhnya sebenarnya kayak aljabar gitu. Aljabar kalau beda variabel dijumlahin nggak bisa gitu kan. Ya, ini juga sama gitu. Ini sama-sama pecahan desimal, ya udah nggak ada masalah. Kalau ini sama-sama pecahan biasa tapi karena bawahnya beda, itu adalah bentuk yang berbeda gitu. Jadi ibarat kata yang satu kue itu dibagi 2, yang satu lagi dibagi 5. Nah, gimana coba cara-cara mengambil orang nih, misalnya saya punya kue dibagi 2 sama yang satu lagi dibagi 5, kan ukurannya nggak sama gitu, nilainya nggak sama, satu bagian kecilnya gitu ya. Nah, kalau ini ya sebenarnya tinggal kita susun ke bawah aja gitu ya. Ini adalah 0,15 gitu ya. Nah, tinggal ditambah berarti 5 7 2 1,275. Oke, 1,275. Oke. Nah, terus abis itu kalau misalnya mau pakai pecahan ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Misalnya mau dibikinnya begini, 1125 per 1000. Kenapa per 10? Karena ada 3 angka di belakang koma gitu ya. Maka di sini nolnya 3 gitu. Ditambah dengan 15 per 100. Oke. Ya sudah, berarti ini sama-sama kita jadiin per 1000 gitu ya. Yang ini 1125 ini dikali 10. Jadinya 150. Hasilnya adalah 1275 per 1000. Nah, ini kalau dihitung ya 1,275. Mau pakai susun ke bawah boleh gitu ya, atau mau pakai yang sistemnya 1275,0 kan sebenarnya, tapi karena dibagi 1000, nolnya mundur 3 kali. Ya, hasilnya adalah 1,275. Seperti itu ya. Oke, so lanjut ke yang B untuk nomor 13. Yang B itu adalah P kurang Q. Oke, 1,125 dikurang dengan 0,15. Berapa tuh jawabannya? Oke, coba kita cek dulu. 1,125 dikurang dengan 0,15. Oke, ini 0 ya. 5 kurang 0,5. Ini 12 gitu ya. Ini jadi 0 gitu ya. Kan minjem 1 gitu ya. 12 kurang 5 itu 7. Kemudian ini 1,0 ini 10 gitu ya. Kemudian ini minjem gitu ya, jadi 0. 10 kurang 1 adalah 9. Ini 0 kurang 0 ya 0. Jadi jawabannya adalah 0,975. Oke. Atau kalau mau pakai pecahan boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Kalau mau pakai pecahan berarti bentuknya nanti begini. 1125 per 1000 dikurang dengan 15 per 100. Ini jadinya 1125. Ini berarti per 1000 gitu ya. Dikurangin dengan 150, dan ini jawabannya adalah 975 gitu ya per 1000.
alias berarti ini setara dengan 0,975 ya. Oke, so itu nomor 13 yang B, dan kita lanjut ke yang C gitu ya. Ke yang C, P kali dengan Q gitu ya. P kali dengan Q alias 1,125 gitu ya, dikali dengan 0,15. Ya, ini sebenarnya tinggal kita hitung aja sebenarnya. Oke, nah ini kalau mau ngitung ya sebenarnya tinggal susun ke bawah gitu ya. Ini tulis 0,15 ya, kayak ngitung biasa sebenarnya perkalian gitu ya. Tinggal dikali, ya ini 5 kali 5 25 gitu ya. Terus kemudian 2 10 12, simpen 1 6, terus kemudian ini 5 gitu ya. Jadi jangan hitung komanya dulu gitu. Terus kemudian ini 5 2 1 1 gitu ya. Kemudian ini ya 0 0 0 0 0. Oke, berarti ini jadinya 5 7 8 6 1 0 gitu ya. Nah, ini di sini 3 angka di belakang koma, di sini 2 angka di belakang koma. Berarti totalnya ada 5 angka di belakang koma. 1 2 3 4 5. Cepret. Nah, jadi jawabannya adalah 0,16875. Seperti itu, ya. Oke. Kalau semisal mau dibikin pecahan ya bisa juga sebenarnya. Makanya sebenarnya tidak harus gitu loh. Kalau emang kalian kesusahan untuk menghitung desimal, ya sebenarnya bisa diakalin seperti ini. Per 1000 dikali dengan 15 per 100. Ya, ini kan berarti atas tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Yang dimana ini tadi jawabannya adalah 16875 gitu ya. Per berapa? 100.000 gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung nih berapa nih. Nah, hasilnya ada ternyata adalah 0,16875 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 0,16875. Sedangkan untuk yang D berarti adalah P bagi Q gitu ya. P bagi Q alias 1,125 kemudian dibagi dengan 0,15 gitu ya. Dibagi dengan 0,15. Oke. Ya, ini mah ya tinggal susun ke bawah aja sebenarnya gitu ya. Kayak misalnya 1,125 dibagi dengan 0,15 gitu ya. 0,15 sorry. Terus ini tinggal berapa kali berapa yang bisa dipakai buat menghitung di sini. Ternyata dikali 7 nih gitu ya. Ternyata dikali 7 yang dimana ini adalah 1,05 gitu ya. Ya sebenarnya sama kayak ngerjain pecahan kayak pembagian biasa gitu ya, pembagian bersusun biasa. Ini 7 0, ini 0 gitu ya. 0,07 ini turun ke bawah. Nah, ternyata ini kalau dihitung berapa nih gitu kan. 0,05 gitu. Makanya sebenarnya kenapa di sini kalau nyusun ke bawah itu kayak agak aneh kalau misalnya langsung pecahan. Makanya kenapa di sini dibandingan daripada itu ini kita rubah dulu 1,125 gitu ya. Per 15 0,15 ini sama-sama mau dibagi berapa gitu ya. Alias angkanya itu di bawah jangan sampai desimal, kan ribet gitu ya. Oke. Karena masa udah desimal desimalin lagi kan ribet gitu. Ya udah, ini sama-sama kita kali dengan 100 gitu ya. Kita sama-sama kali 1000. Jadi biar di bawahnya tuh di atas sama di bawah tuh hilang semua tuh desimalnya. Jadi berarti ini sama aja kayak 1125 per 150. Ya udah, tinggal hitung aja tuh. 1125 per 150 tuh berapa? Ya, ini dikali 7, jawabannya adalah 1050 gitu ya. Terus ini dikurang, ini 5, ini 7 gitu ya. 750 gitu ya. Nah, karena minjem 0, maka baru di sini kasih koma gitu ya. 150 kali berapa? Ya, kali 5. Jadinya 750 dikurang habis. Jadi jawabannya adalah 7,5. Seperti itu ya. Nah, kalau mau dipakai pecahan boleh nggak? Boleh banget gitu kan. Ini 1125 per 1000 dibagi dengan 15 per 100. Ini sama aja kayak 1125 per 1000 dikali dengan 100 per 15. Maka ini bisa kita sama-sama kita bagi dulu aja biar nggak repot gitu ya. Sama-sama bagi 100 nih. Jadi ini 10 gitu ya. Ini 1. Ya udah, berarti ini sama aja kayak kalau kita menghitung 1125 gitu ya. 1125 atau mau diperkecil dulu gitu ya. Mau diperkecil dulu. Misalkan yang ini sama yang ini sama-sama dibagi berapa deh gitu. Sama-sama dibagi 5 misalkan. Ya monggo gitu, nggak ada masalah gitu ya.
Kalau ini sama-sama dibagi 5, maka ini hasilnya adalah 3. Atau kalau emang nggak mau ribet, ya lagian juga toh juga angkanya nggak bagus gitu ya, langsung aja berarti atas kali atas 1125 per 150. Ya nanti jawabannya adalah 7,5. Kalau tadi diperkecil dulu, berarti 1125 tuh nanti dibagi 5 dulu, hasilnya berapa. Nah nanti tinggal oke. Ini kan kalau ini ya, semisal kalau saya sama-sama bagi 5 deh tadi, ini 3 gitu ya. Oke, tapi ini jadi kalau mau pas tadi nggak perlu dilanjutin gitu ya, maksudnya nggak perlu dicoret ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kalau dibagi 5 berapa? 1125 dibagi 5. Oke, 2 10, 12 2 10, 25 5 25 habis ya. Oke. So berarti 225. Oke. Ternyata di sini dilanjutin lagi nih. Sama-sama bisa dibagi 5 lagi gitu ya. Sama-sama bisa dibagi 5 lagi. Ini dibagi 5 hasilnya 2. Ini kalau dibagi 5 adalah 45 gitu ya. Sorry. Ini yang ini itu bisa dibagi sebenarnya kalau mau perkecil tuh ya sebenarnya nggak harus langsung habis dibagi gitu ya. Semisal kepikirannya baru begini dulu nggak apa-apa. Walaupun agak panjang gitu ya. Ini 45 nih, ya kan? Nah, ternyata 45 ini masih bisa habis lagi dibagi nih sama si 3 gitu ya. Sama si 3. Sama-sama bagi 3. Ini 1, ini 15. Jadi 15 per 2 gitu kan ya. Udah paling bentuk sederhana lagi tuh. 15 per 2 berapa? Ya 7,5 gitu. Jadi kalau tadi ini 15 sama 1125 kita bagi dan ternyata angkanya bisa habis, ya kenapa enggak gitu ya. Makanya kenapa kalau ngerjain ini ya kalau emang enggak ngeh gitu ya, nggak apa-apa. Kecilin aja pelan-pelan seperti itu ya. Oke, itu nomor 13 ya. Jadi jawabannya adalah ini 75 untuk yang D. Ini juga sama segini ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, bilangan 5,123 adalah bilangan rasional. Betul. Kenapa? Karena bilangan rasional itu kalau dalam bentuk pecahan desimal apa? Kalau nggak belakangnya 0, paling belakangnya 0 atau berulang. Ya, ini berulang nih 123, 123, 123, 123, 123. Maka dia termasuk bilangan rasional. Nah, bilangan ini yang 0,12345 adalah bilangan rasional. Betul. Kenapa? Karena di sini tidak berulang gitu ya. Ini nggak berulang, nggak ada pengulangannya. Nah, maka dia termasuk bilangan irasional seperti itu ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 16 dan 17 gitu ya. Oke. Nah, untuk nomor 16 diketahui bahwasanya bilangan rasional itu adalah ini dan bilangan irasional itu ini, betul ya, karena di sini mentok gitu ya, dan ini belakangnya kalau kita tambahin ini sebenarnya ada angka 0 di sini. Makanya kenapa dia termasuk bilangan rasional. Sedangkan ini karena dia belakangnya tak hingga gitu ya. Ya, ini tidak terhingga, nggak ada batasnya, dan ini nggak berulang, maka dia termasuk bilangan irasional. Nah, salah satu bilangan irasional di antara kedua bilangan tersebut adalah 3,1495210 bla 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 bla. Oke. Nah, di sini ada dua bilangan rasional dan ditanya adalah bilangan rasional irasional gitu yang ada di antara kedua bilangan. Oke, berarti ini 3,1415992 gitu ya. Ini 0 gitu ya. Kemudian di sini ada sesuatu bilangan yang dimana ada di antara mereka berdua nih. 1341592 dan ini pasti ada angkanya, either bisa jadi di sini nih saya tulis begini aja kali ya, ada dikotakin gitu ya, dimana ini bisa 0 bla 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 atau 1 bla 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 atau 2 bla 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 dan seterusnya gitu ya, sampai 9 bla 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 gitu. Nah, terus di antara angka ini coba kita cek dulu apakah di antara di antara kedua bilangan tersebut adalah angka 3,1415921 ini masih oke gitu ya. Jadi menurut saya ini jawabannya adalah betul.
Nah, sedangkan yang nomor 17 adalah salah satu bilangan rasional di antara ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Kenapa? Karena angka ini, ya, angka daripada yang saya kotakin warna saya tandain ini nih, ya, yang saya tandain, saya garis bawah itu posisinya ada di mana kira-kira? Ya pasti lebih kecil daripada yang ada di sini dong. Ada di sini. Tuh, ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini nih, kalau yang ditandain warna ini ungu itu ada di sini kira-kira. Dengan syarat kita pakainya di sini tuh angka yang belakangnya itu angka 2 ya, angka 2 di sini, atau mungkin di antara angka 2 sama angka 1. Ya, dengan syarat ini hubungannya antara bisa ke sini sampai ke sini, ya, sampai ke atasnya lah gitu ya. Nah, jadi ini dimulai dari angka yang 1 itu. Oke, nah lanjut ya ke soal nomor 18. Nah, untuk soal nomor 18 sendiri kita punya ini pengurangan, jadi langsung aja kita coba hitung 3,14159 2 101001001 bla 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 dikurangin dengan 3,1415992. Ini berarti 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau dikurang berarti hasilnya adalah, ya, ini berarti belakangnya tinggal dikopas aja gitu ya, yang bagian sini. Set. Hasilnya segini, dan kemudian di sini belakang kan masih ada lanjutan lagi gitu ya. Oke, ini 0 0 0 0 0 0 0. Jadi jawabannya adalah 0,0101010001001 dan ada lanjutan belakangnya. So, berarti jawabannya adalah yang A ya, untuk nomor 18. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 kalau misalnya ditanya bentuk desimal daripada 5/6. Ya udah tinggal hitung aja. 5 dibagi 6 berapa tuh? Ya, karena ini nggak bisa dihitung dulu, berarti ini dikali 0 dulu gitu ya. Maka 6 kali 0 tuh hasilnya kan 0. Dikurang 5 turun 0-nya gitu ya. Jadi minjem 0 gitu, jadi koma. Berarti ini 8 gitu ya. 8. Ini 48 gitu ya. Kemudian dikurang jadi ini 2. Pinjam lagi 0-nya jadi 20. Ini 3 gitu ya. 18. Kemudian ini 20 lagi. Dan ternyata pas kita cek ini nggak ada habisnya gitu ya. Ini 3 gitu ya. Jadi ini sama persis semua, 8,3 dan seterusnya. Ini 8, ini kita tulis dulu aja ya, 3 18 kurang 20 dan sama lagi nih. Jadi dengan angka yang sama persis, jadi 0,833 dan seterusnya. Dimana di sini adalah pengulangan angka 3. Di sini adalah pengulangan angka 3 ya, pengulangan angka 3. Jadi 3 terus tuh belakangnya ya. Nah, kenapa enggak yang jadi jawabannya adalah yang A ya. Kenapa enggak yang B? Kalau yang B ini adalah pembulatan ya, pembulatan. Oke, pembulatan di mana di sini kita mintanya adalah di sini 3 angka di belakang koma gitu. Nah, bentuk pecahan dari desimal ini ya. Kalau nomor 20 ya, kalau bentuk pecahan ke desimal ya itu 1,125 itu berarti sama aja kayak 1125 per 1000 gitu ya. Jadi kalau di sini 3 angka di belakang koma tuh 3 0 gitu ya. 0-nya 3 per 1000, sedangkan kalau di sini berarti belakangnya 2 gitu ya. Ada 2 angka berarti per 100. Oke, ini sama-sama kita perkecil, sama-sama bagi berapa tuh? Ya, sama-sama kita bagi. Nah, kalau emang nggak bisa langsung gitu ya, kalau nggak bisa langsung hasilnya jadi paling sederhana, mau pelan-pelan dulu aja nggak apa-apa. Misal dibagi 5 dulu, ya monggo, nggak ada masalah gitu ya. Atau mau dibagi misalnya berapa deh, ya intinya selama you tahu hasilnya, misalkan ya ini dibagi 5 dulu gitu ya. Dibagi 5 dulu, jadinya berarti ini per 200 gitu ya. Terus ini jadinya atasnya adalah 225 gitu. Terus kemudian mau dibagi 5 lagi nih, silakan bagi 5 dulu. Berarti ini bawahnya adalah 40, terus atasnya 45. Nah, kemudian kalau ini dibagi 5 lagi, hasilnya adalah 9/8.
Maka nomor 20 jawabannya adalah B. Nah, tapi kalau mau langsung, kalau tahu misalkan ini 1125 per 1000, saya tahu nih, ini sama-sama saya bagi 125 gitu ya. Ini 125, ini 125. Berarti jawabannya berapa tuh? Ya, jawabannya adalah 9 per 8. Ya silakan kalau tahu langsung gitu juga nggak apa-apa ya. Nah, nomor 21 ya, lanjut ke nomor 21. Untuk soal nomor 21-nya adalah jika bilangan ada kita punya 0,152637, berarti di sini ada berapa angka di belakang koma? Ya, di sini ada 6 angka di belakang koma alias 6 angka desimal gitu ya. Oke. Nah, terus diminta dipotong jadi 3 angka aja gitu ya. Berarti jadinya cuman 3 digit nih. Nah, yang kita pakai tuh cuman yang di sini doang nih sementara. Nah, kita lihat dulu nih angka di belakangnya, angka berapa di sini. Ya, angka yang di hijau ini. Berapa dia? Ya, karena berhubung gitu ya. Oke, wait dulu. Nah, karena berhubung yang di bawah hijau ini, jadi di sini pembulatannya pakai aturan begini. Kalau di bawah 5 itu berarti sampai gini ya. Kalau dikecil daripada 5, pembulatan ke bawah. Gitu ya, pembulatan ke bawah. Kalau lebih besar sama dengan 5 gitu ya, angka yang dipakai itu adalah pembulatan ke atas gitu ya, pembulatan ke atas. Oke, pembulatan ke atas tuh berarti angka depannya ditambahin 1 gitu ya. Sedangkan kalau ke bawah angka depannya itu nggak usah ditambahin, alias tetap gitu. Nah, ini di sini 0,1526637. Di sini belakangnya ada angka 6 nih. Jadi kita lakukan pembulatan ke atas. Maka pembulatan ke atasnya adalah 0,153 gitu ya. Nah, kalau kita bulatkan gitu, maka jawabannya adalah yang A. Nah, untuk nomor 22 gitu ya. Oke, untuk nomor 22 ini saya kopas lagi aja. Nah, ada 6 angka di belakang koma, tapi di sini kita maunya kita bulatkan berapa angka di belakang koma? 2 angka aja. Berarti yang ini nih. Set gitu. Dan di sini angka di belakang koma ini setelah angka 5 ini angka berapa dia? Gitu ya. Angka ketiganya gitu ya. Angka ketiganya ternyata lebih kecil daripada 5. Maka ini kita bulatkan ke bawah gitu ya. Kalau kita bulatkan ke bawah, maka dia jadinya adalah 0,15. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan pembulatan di sini konteksnya adalah ini mau dipotong jadi berapa angka atau di belakang berapa angka di belakang koma gitu ya. Nah, kalau misalnya mau 3 angka di belakang koma, lihat angka keempat gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 angka di belakang koma, maka lihat angka keempatnya gitu ya. Nah, kalau menjadi 2 angka di belakang koma berarti lihat angka ketiga di belakang koma. Kalau mau misalkan di sini ada berapa nih? Ada 6 angka ya di belakang koma. Misalkan saya mau bulatkan jadi 4 angka di belakang koma aja. Berarti saya lihat angka ke-5. Kalau misalnya saya mau bulatkan 5 angka di belakang koma, berarti saya lihat angka ke-7. Jadi kalau misalnya ini nih, kalau kita kerjakan 0,1526637, semisal saya mau bulatin jadi di sini doang nih, maka yang saya lihat adalah angka yang di sininya. Nah, ini maka kalau kita bulatkan jadinya berarti ya kurang lebih sekitar 0,15264 ya. Oke. Kemudian di sini kalau misalnya kita bulatkan 637 gitu ya. Berarti kita maunya adalah 4 angka di belakang koma. Ya udah, kita lihat angka kelimanya nih, angka 3 gitu ya. Maka ini sama aja kayak 0,1526. Seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, oke, so segitu aja dulu terakhir ya untuk soal KB 1-nya ya. Dan kita akan lanjut ke KB yang modul 2, KB kedua.